Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk salat subuh berjamaah di masjid yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Para jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, izinkanlah kami untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul kunci kehidupan adalah sabar dan syukur. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya, dan jika ia mendapatkan kesusahan ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Hadis yang agung di atas menunjukkan betapa besar keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur." Quran surah Luqman ayat 31. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu melainkan di dalam terkandung kebaikan dan rahmat bagi para hambanya. Di dalam cobaan, ujian, musibah, petaka, kesulitan, kefakiran, penyakit dan kematian, semua ini terkandung hikmah yang amat besar yang tidak mungkin bisa dinalar oleh akal manusia. Berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit, kesulitan, dan kesengsaraan mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Sabar dibagi menjadi tiga macam. 1. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. 2. Sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. 3. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. 1. Pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya
dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menampakkan nikmat-nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. 3. Menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan benar hanya kepadanya. Jika syukur dan sabar itu kokoh ada dalam sikap hidup kita, maka sungguh berbahagia, baik bahagia di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah untuk selalu mampu bersikap syukur dan sabar. Sebelum ditutup, mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan pandangan kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus panpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak sengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.